Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Hello everybody, anywhere, everywhere. Sobat-sobat Warin dimanapun berada, langsung saja ya. Video kali ini adalah lagi-lagi kembali membahas tentang sosok atau pribadi Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab atau di Bible, sama dengan Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kita akan lihat ya. Langsung saja tanpa membuang waktu, kita cek ya, kita buktikan fakta-faktanya, data-datanya yang sangat akurat, tak terbantahkan ya. Jadi yang ngomong ini bukan tafsiran, bukan asumsi ya, tapi dari kitab-kitabnya sendiri. Dari kitab Bible maupun dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Ya, sekali lagi ini bukan asumsi saya, bukan pendapat saya, bukan tafsiran saya sebagai pewarta Injil, bukan. Tapi saya hanya menyampaikan, memberitakan, mewartakan apa yang memang ada tertulis. Baik, kita langsung lihat. Ayat yang pertama kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Sobat Warin sambil dibuka ya yang punya Bible atau Alkitab. Ibrani pasal yang ketiga, ya, surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus disebut apa? Rasul dan imam besar. Jadi Ibrani 3 ayat 1 memberitahu kita bahwa Yesus disebut juga sebagai Rasul. Rasul itu pembawa risalah ya. Nah, kemudian titik temunya atau kalimatun sawanya ada di mana? Sobat Warin bisa buka sendiri di dalam surat Al-Maidah, di dalam Al-Quran ayat yang ke-75. Ya, saya bukakan deh. Kita lihat sama-sama ya, Al-Quran surat Al-Maidah verse 75 ayat 75. Al-Maidah ayat 75. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul ya. Jadi Isa Al-Masih yang mana putra Maryam ya, disebut sebagai seorang rasul. Ada juga di surat Ali Imran ayat 49. Dibaca sendiri ya Sobat Warin ya. Ada beberapa ayat di Al-Quran menyebut Isa Al-Masih sebagai rasul. Kemudian ini ayat, ingat dibaca sendiri, Ali Imran ayat 49. Atau juga di ayat-ayat yang lain ada banyak itu ya. Di Al-Quran mengatakan bahwa Isa adalah Rasul. Kemudian berikutnya, titik temu kalimatun sawa yang kedua. Yesus dan Isa Al-Masih sama-sama disebut sebagai hamba Allah. Hambanya Allah. Atau abdinya Allah, Abdullah ya. Kita lihat pertama di Bible, di mana? Di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Nah, ini ayat-ayat ini jarang dibahas oleh pendeta-pendeta atau teolog-teolog yang ngaku-ngaku Kristen itu. Padahal ini kisahnya para rasul ya. Jadi harusnya kalau ajaran ada gereja ngaku ajarannya rasuli. Rasuli itu akan artinya ajarannya sesuai ajaran para rasul. Atau apostolik ya. Apostol itu rasul. Apostolik itu ajarannya sesuai ajaran para rasul. Harusnya mengajarkan hal ini, bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah. Ayatnya di mana? Ada beberapa ayatnya ini. Di Kisah pasal 3 ayat 13 ya. Allah Abraham, maksudnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Yang kamu bla 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 dan seterusnya. Jadi hambanya Allah yaitu Yesus. Kemudian juga Kisah pasal 4 ayat 27. Ya, lihat nih. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-27. Sebab sesungguhnya ini doanya jemaat ya, judulnya doa jemaat. Jadi jemaat Kristen mula-mula
itu meyakini dan mengidentifikasi Yesus sebagai hamba Allah. Kita lihat dalam doanya nih ya, doanya baca sendiri nanti ya. Kita langsung ke ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Ya. Jadi Yesus diidentifikasi oleh jemaat Kristen mula-mula sebagai hambanya Allah yang diurapi oleh Allah. Ya, Kisah 4 ayat 27. Juga di ayat 30 itu menyatakan hal yang sama. Dibaca sendiri nanti ya. Yesus hambamu yang kudus. Ya, jadi Yesus tuh hambanya Allah. Sekali lagi, sayang sekali ayat-ayat ini jarang sekali dikhotbahkan oleh gereja-gereja yang ngaku apostolik atau ngaku ajarannya katanya rasuli, tapi jarang dibahas ini. Harusnya semua gereja di seluruh dunia yang mengajarkan ajaran yang katanya rasuli atau ajarannya sesuai ajaran para rasul, kisah para rasul ya, harusnya memberitakan hal yang sama yang tertulis di kisah para rasul ini, bahwa Yesus adalah hamba Allah. Nah, kalau di Al-Quran di mana? Wah, ada banyak ini ayatnya. Salah satunya di surat 19 ayat 30. Ya, kita lihat ya. Dalam surat Maryam. Sobat-sobat Warin silakan dibuka sendiri yang punya Al-Quran. Surat Maryam atau surat ke-19 ini ya, surat Maryam ayatnya yang ke-30. Kita cek it. Ini ya. Maryam ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ya, jadi Isa disebut sebagai hamba Allah. Baik di Bible maupun di Al-Quran. Nah, selanjutnya, selain disebut sebagai Rasul, hamba Allah juga disebut sebagai Nabi. Nah, di Bible ayatnya di mana? Ada di Matius 21 ayat 11. Sobat Warin buka sendiri. Ya deh, saya bacain sekalian biar gaya mantap ya. Matius pasal 21 ayat 11. Demikian. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Wih, Nabi Yesus. Mana ayatnya? Matius 21 ayat 11. Kemudian baca juga di Kisah Para Rasul pasal 3 ya. Itu ada khotbahnya Petrus. Petrus mengkhotbahkan, itu ada panjang ayatnya. Mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Ya, jadi nabi yang seperti Musa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu oleh Petrus dikhotbahkan bahwa itulah Yesus. Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Kalau di Al-Quran di mana? Banyak juga ayatnya. Salah satunya di ayat yang tadi. Ya, masih di ayat surat Maryam ayat 30. Kita baca lagi sekali lagi. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia memberiku Alkitab atau dalam kurung Injil ya. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Allah menjadikan Isa sebagai seorang nabi. Di mana ayatnya? Banyak. Salah satunya di surat Maryam ayat 30. Ya, jadi titik temunya very clear ya. Rasul, hamba Allah, nabi. Ini terungkap di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Selanjutnya, nah ini hal yang penting ini. Baik Yesus maupun Isa alaihi salam atau Isa al-Masih, di Bible maupun di Al-Quran sama-sama juga disebut sebagai firman Allah. Kata-katanya Allah atau kalimatullah. Di Alkitab di mana? Salah satunya ayatnya ada di Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan sang firman itu menjadi manusia. Ya, jadi sang firman itu gelarnya Yesus. Kemudian teman-teman sobat Warin juga buka di Wahyu 19 ayat 13. Buka sendiri ayatnya ya. Di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan namanya adalah firman Allah. Jadi namanya Yesus itu firman Allah. Kalau di Al-Quran di mana? Ada beberapa ayatnya. Yesus disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah. Salah satunya, nah kita cek ini. Di surat keempat. Ya. Kita lihat. An-Nisa 171. Surat keempat. Surat An-Nisa ya. Nomor 171. Ayatnya maksudnya. Ayat 171.
Saya akan bacakan. An-Nisa 171. Ya, surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Ya, bahasa Arabnya kalimatullah. Yang disampaikannya, di sini Allah ya, yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam, dan roh daripadanya, ya, jadi roh daripada Allah. Jadi di dalam An-Nisa 171, Isa disebut sebagai apa? Firman atau kalimatullah dan rohullah. Jadi Isa disebut sebagai firmannya Allah dan juga rohnya Allah. Loh, ya. Nah, hal yang sama ada beberapa ayat yang lain juga tertulis begitu jelas di hadis Sahih Bukhari ya. Hadis ini sahih. Jadi absah. Hadis yang diakui kebenarannya. Hadis Bukhari nomor 1496. Itu tertulis tentang pengakuan umat muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu orang yang selamat ya, tentang orang yang akan masuk surga. Dikatakan bahwa pertama, di dalam hadis Sahih Bukhari 1496 ini, pertama adalah orang yang percaya Allah itu Esa. Kedua, percaya Muhammad Rasulullah. Ketiga, percaya Isa Al-Masih Rasulullah, kalimatullah, dan rohullah. Ya. Jadi syarat orang masuk surga menurut hadis Sahih Bukhari. Hadis ini sabda-sabdanya Nabi Muhammad. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang pertama, beriman kepada Allah yang Esa. Dua, mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Tiga, mengaku bahwa Isa adalah Rasul Allah, kalimatullah, dan rohullah. Ya, Isa adalah Rasul Allah, firman Allah, dan roh dari Allah, rohullah. Itu jelas sekali. Ya, jadi cukup jelas sobat-sobat Warin pada video kali ini bahwa Yesus yang dikabarkan dalam Bible atau Alkitab adalah pribadi yang sama yang dikabarkan di dalam Al-Quran sebagai Isa alaihissalam atau Isa Al-Masih, dan juga tertulis dalam hadis, yaitu dia sang putra Maria atau putra Maryam ini adalah Rasul, hamba Allah, Nabi Allah, dan juga firman Allah, kalimatullah, dan rohullah. Baik, sekian sobat Warin, sampai jumpa di video-video yang lain. Salam sejahtera, haleluya. Wartawan Injil untuk Indonesia. Terima kasih buat siapapun yang mau menyimak dan juga memperhatikan video ini.